Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini, dan kali ini seperti biasa gue baru aja kelar ngerakit PC pesanan dari salah satu subscriber FD Channel. Budget di rakitan kali ini adalah 14 jutaan. Tentu untuk sekarang di budget segitu kita udah lumayan bebas nih memilih komponen apa aja yang diinginkan. Mau pakai prosesor Intel ataupun AMD bebas banget. Mau pakai GPU Nvidia ataupun Radeon juga banyak banget macemnya. Indah banget dah pokoknya rakit PC di bulan September ini. Lalu kira-kira gimana racikan PC dengan budget 14 jutaan yang ada di sebelah gue ini? Pastikan kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya coy. Sambil nonton bisa kali sekalian diklik tombol subscribe-nya, karena dengan begitu istilah kata kalian sudah sangat mensupport channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi, dan tentunya supaya kalian juga nggak akan ketinggalan kalau gue update video terbaru di channel ini. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy. Bro Enrico selaku owner di rakitan PC kali ini sih sebenarnya nggak neko-neko ya. Dia juga udah tahu komponen apa yang mau dia gunakan di rakitan ini. Requestnya sederhana aja, dia cuma pengen punya PC dengan tema warna putih dan dia juga pengen menggunakan GPU RTX 3050 Triple Fan. Lalu gue coba sedikit diskusikan tentang pemilihan GPU-nya. Gue tawarkan menggunakan RTX 2060 yang punya performance sedikit lebih tinggi, atau sekalian upgrade aja ke RTX 3060 yang harganya tuh sekarang udah menyentuh angka 5 jutaan juga. Cuman kayaknya Bro Enrico ini udah jatuh cinta banget ya dengan RTX 3050 Triple Fan dari brand Colorful. Yang sebenarnya sih nggak masalah juga ya cuy, karena performance-nya juga kenceng-kenceng aja. Gue sendiri juga masih pakai RTX 3050 di PC pribadi gue untuk ngedit video ini. Mungkin aja ownernya memang sudah mengincar GPU Nvidia RTX 3000 series yang memiliki konsumsi daya terendah. Karena sejauh ini RTX 3050 memang menjadi salah satu seri RTX yang memiliki daya terendah setahu gue coy. Oke, cukup dengan basa-basinya, sekarang langsung aja gue jabarkan komponen-komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita kembali menggunakan prosesor dari kubu Intel, yaitu Intel i5 12400F. Prosesor yang satu ini kayaknya emang bestsellernya Intel generasi ke-12 ya cuy, karena kalau gue perhatikan di pasaran, pembelian dari prosesor Intel i5 12400F ini salah satu yang terbanyak. Makanya harga dari CPU yang satu ini cenderung stabil, bahkan beberapa kali kesempatan gue lihat harganya agak naik. Lalu untuk mendinginkan prosesor yang satu ini, tadinya kita mau pakai stok coolingnya aja cuy, karena i5 12400 terkenal nggak panas-panas banget. Cuman biar terlihat lebih serasi aja, kita tambahkan CPU cooler dari brand Jonesbow berwarna putih, yaitu Jonesbow CR1400 ARGB White. Cooler ini memang berukuran agak kecil di 90 mm, tapi yang menarik dari air cooler bertipe tower yang satu ini, dia sudah menggunakan 4 buah heat pipe di harga yang cuman 240.000 aja. Nggak hanya itu, dia juga sudah memiliki fitur ARGB Sync yang bisa terkoneksi dengan motherboard kita atau hub ARGB kalian. Bentuknya sih kecil ya, imut-imut, tapi ternyata punya banyak kemampuan. Oke, lanjut ke komponen berikutnya. Untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand Gigabyte, yaitu Gigabyte B660M DS3H. Berikutnya untuk RAM, di sini kita kembali menggunakan RAM dari brand Team Group, yaitu Team Group T-Create Classic 2x8GB 3200 MHz. RAM juga termasuk salah satu komponen yang harganya di bulan September ini turun drastis. Jadi buat kalian yang udah kepikiran buat upgrade RAM, mungkin inilah saat yang tepat. Next untuk storage-nya, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Team Group lagi nih cuy. Dan ini adalah Team Group MP33 Pro berkapasitas 1 TB. SSD ini setelah gue coba ternyata punya performance yang oke banget loh cuy. Dan harganya juga menarik banget cuy. Untuk SSD NVMe 1 TB dengan garansi sampai 5 tahun, harganya cuma 1,3 jutaan aja. Next untuk power supply-nya, di sini kita menggunakan power supply dari brand FSP, yaitu FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Lalu untuk casingnya, di sini kita kembali menggunakan casing dari brand Montech, yaitu Montech R100 ARGB. Kenapa sih kita kembali lagi menggunakan casing ini? Karena di kelas harganya kita sudah mendapatkan casing berwarna putih dengan build quality yang baik. Di sini kita juga sudah mendapatkan 4 buah fan ARGB plus ARGB hub-nya. Casing ini juga sudah menggunakan side panel kaca yang menggunakan mekanisme engsel dan magnetik. Secara overall, casing Montech 100 ARGB ini memang sangat kekinian coy. Lalu untuk urusan konektivitas, seperti biasa di sini kita menggunakan satu buah WiFi adapter dari brand TP-Link, yaitu TP-Link TLWN823N.
Nah, yang terakhir ini yang menjadi komponen utama di rakitan PC kali ini, seperti yang tadi udah gue bilang, ini adalah VGA card dari brand Colorful. Dan ini adalah Colorful iGame RTX 3050 Ultra OC Triple Fan 8GB GDDR6. Oke cuy, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sekarang sebelum kita tes performance dari PC-nya, kita intip dulu proses perakitannya. Let's go! Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja masuk ke pengujian performance dari PC-nya. Seperti biasa, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat dan tempered glass terbuka. Pada software 3D Mark Time Spy, i5 12400F mendapatkan skor sebesar 9513 poin, dan untuk RTX 3050-nya mendapatkan skor sebesar 6158 poin. Secara overall, PC ini mendapatkan skor sebesar 6501 poin. Pada pengetesan ini, suhu maksimal dari CPU-nya adalah 59 derajat Celcius dan GPU-nya adalah 57 derajat Celcius aja coy. Lalu untuk Firestrike, PC ini mendapatkan grafik skor sebesar 15.844 poin dan fisik skor sebesar 23.352 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 57 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 54 derajat Celcius untuk CPU-nya. Di sini kita juga melakukan pengujian kecepatan untuk SSD NVMe yang digunakan dalam rakitan ini, dan terlihat pada kristal di Smart di sini untuk read-nya berada di 3,5 GB per second dan write-nya berada di 3,1 GB per second. Tergolong sangat kencang kan cuy untuk SSD Gen 3 di kelas harganya. Oke, kita move on ke pengujian gamingnya. Yang pertama untuk Valorant, di sini kita menggunakan preset tertinggi dengan resolusi 1080p. PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata FPS di antara 240 sampai dengan 280 FPS. Dan berikutnya untuk game PES 2021. Kita jalankan dengan preset high di resolusi 1080p. PC ini menghasilkan FPS dengan rata-rata di 197 FPS. Next ada game GTA 5. Game ini kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset very high, tentunya dengan MSAA x 8. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di 59 FPS. Lanjut ke game berikutnya, kita ada game Horizon Zero Dawn. Seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra quality di resolusi 1080p.
Dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 70 FPS dengan skor benchmark di angka 12.574 poin. Berikutnya ada game Far Cry 6. Di resolusi 1080p kita jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultra dengan DRX Reflection dan DRX Shadow menyala. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 59 FPS dengan maksimum FPS di 68 dan minimum FPS di 53 FPS. Lalu untuk game terakhir yang akan kita coba seperti biasa adalah Cyberpunk 2077. Pertama-tama gue coba jalankan game ini dengan preset Ultra, Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. PC ini menghasilkan rata-rata FPS di angka 34 FPS. Lalu ketika gue coba nyalakan DLSS-nya dengan preset Quality, rata-rata FPS-nya langsung naik ke angka 47 FPS coy. Dan berikut kira-kira daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini. Gua harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Gue yakin sih banyak dari kalian yang ngerasa racikan komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini kurang oke. Apalagi kalau lihat harga si RTX 3050-nya karena sudah sangat mendekati RTX 3060 dari brand Palit. Tapi kita nggak bisa ngejudge gitu aja cuy, karena kita kan nggak tahu ya kondisi kelistrikan di rumah orang tuh kayak gimana. Kita nggak tahu juga peruntukan PC ini untuk apa. Dan mungkin emang ownernya juga sudah sangat mengincar GPU yang satu ini. Bisa jadi aja mau dicoba untuk GPU undervolting seperti yang dilakukan Bang Subki dari Gaptek.id, biar dapat performance RTX 3050 dengan daya yang lebih rendah lagi. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu cuy. Ya seperti yang udah gue bilang di awal, bulan ini mah bebas mau rakit kayak gimana juga. Merdeka dah pokoknya. Oke, kayaknya segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye. Oh iya, gue juga mau GPU undervolting nih. Mana listrik kemarin naik? But I know you can't tell, like nothing I felt, my mind overwhelmed.